Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Lela. Kali ini kita akan belajar bersama tentang tugasku sebagai umat beragama, kelas 2, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Yuk kita simak bersama ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 3 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kosakata kehidupan sosial budaya. Untuk muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang kosakata kehidupan sosial budaya, kemudian dilanjutkan tentang gambar seri. Untuk muatan matematika, kita akan belajar tentang kesetaraan nilai mata uang, dan SPDP tentang gambar imajinasi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu bahasa Indonesia, siswa mampu memahami isi teks berkaitan kehidupan sosial budaya dengan benar, siswa mampu membuat cerita berdasarkan kehidupan sosial budaya sesuai kaidah penulisan yang tepat, siswa dapat merekonstruksi cerita berdasarkan gambar seri dalam bentuk presentasi dengan baik. Kemudian untuk muatan matematika, siswa mampu menentukan nilai kesetaraan sekelompok pecahan uang dengan benar, siswa mampu menentukan nilai kesetaraan sekelompok pecahan uang dengan benar. Untuk muatan SPDP, siswa mampu memahami gambar imajinasi dengan benar, siswa mampu membuat gambar imajinasi dengan baik. Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, sekarang perhatikan bersama nak gambar ini. Sebenarnya apa sih tugas kita sebagai umat beragama? Sekarang perhatikan dulu nak gambar ini nak. Sebenarnya apa sih tugas kita sebagai umat beragama? Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia kan, negara kita, Indonesia memiliki seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang majemuk atau banyak sekali orang-orang di dalamnya ya nak ya. Karakter yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang, dan lain-lain sangat berbeda. Untuk agama, Indonesia mengakui 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Nah, sebagai tugas kita sebagai umat beragama, berdasarkan gambar di sini adalah apa nak? Ya, saling tolong-menolong ya nak ya. Menolong itu tidak memandang seperti apa orang yang kita tolong. Jadi kita tidak boleh memilih orang yang kita tolong. Kita menolong orang yang membutuhkan. Semua orang yang membutuhkan kita bisa tolong. Nah, kali ini kita akan belajar lebih lanjut muatan bahasa Indonesia tentang kosakata kehidupan sosial budaya. Sekarang nak, coba ya kita membaca dulu teks berikut ini tentang budaya tolong-menolong. Miss Lela akan memandu anak-anak untuk membaca. Kali ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Oke. Dari teks tersebut, nak, informasi apa sih yang kalian dapatkan tentang budaya tolong-menolong? Tadi siapa yang mengumpulkan sumbangan? Ya, Siti. Berarti kita bisa tuliskan bahwa Siti mengumpulkan uang sumbangan untuk korban banjir. Lalu apa lagi, nak? Uangnya disampaikan tidak? Nah, berarti informasi selanjutnya misalkan, uang hasil sumbangan diberikan kepada korban banjir. Nah, itu juga merupakan informasi ya nak ya. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari suatu bacaan. Nah, sekarang kita coba lihat bersama ya nak ya. Di sini ada gambar seri. Nah, sebelumnya anak-anak sudah paham belum apa itu gambar seri?
Jadi gambar seri itu merupakan gambar-gambar yang saling berurutan membentuk suatu cerita. Tetapi biasanya gambar seri itu urutannya acak ya nak, jadi kita harus mengurutkan dulu. Nah di sini ada 4 gambar seri berurutan. Kira-kira bagaimana urutannya nak? Dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah kira-kira kalian bisa mengurutkan gambar seri tidak untuk membentuk cerita yang utuh? Nah yang pertama yang mana? Oke, pintar semua. Kita lihat urutannya ya nak ya. Jadi urutannya seperti ini nak. Yang pertama hujan lebat di suatu desa. Kita juga bisa menyebutnya ya, karena kita membuat cerita sendiri. Kita bisa menyebutkan desa apa, misalkan desa Lestari misalkan. Kemudian yang nomor 2, karena hujan terus-menerus, kemudian terjadi banjir atau luapan air, sehingga warga-warga mengungsi. Yang ketiga, misalkan anak-anak kelas 2 SD Harapan Bangsa mengumpulkan sumbangan. Yang keempat, kemudian sumbangannya sudah dikumpulkan, diberikan kepada Pak Lurah misalkan ya nak ya. Yuk kita bersama-sama ya nak membuat ceritanya ya nak ya, lebih lengkap lagi. Satu gambar ini kita bisa menceritakan 2-3 kalimat, sehingga nanti ketika 4 gambar kita mendapatkan 8-12 kalimat. Sekarang kita coba bersama ya nak ya, gambar yang pertama ini. Misalkan Miss Lela akan membuat 2-3 kalimat. Suatu hari di Kampung Lestari turunlah hujan yang sangat lebat. Hujan tersebut terjadi secara terus-menerus. Nah, dapat 2 kalimat ya nak ya. Terus gambar selanjutnya. Warga desa Lestari terpaksa harus mengungsi karena air semakin tinggi. Mereka mengungsi ke balai kecamatan yang terletak cukup jauh dari desanya. Siti dan teman-temannya bermaksud untuk menggalang sumbangan. Sumbangan tersebut akan digunakan untuk membantu korban banjir desa Lestari. Nah, ada 2 kalimat ya nak. Terus terakhir, misalkan 2 kalimat. Perwakilan siswa memberikan hasil sumbangan kepada Pak Lurah. Pak Lurah beserta warga sangat gembira mendapatkan sumbangan dari siswa-siswa Sekolah Harapan Bangsa. Nah, seperti itu nak contohnya ketika ada gambar seri dan kita bisa menceritakannya. Bisa tuliskan cerita atau langsung kita memberitahu atau presentasi ya. Jadi kita bawa gambarnya terus kita langsung ceritakan. Nah, selanjutnya nak, di sini ada gambar nih. Nah, ketika tadi Siti dan teman-temannya kan sudah mengumpulkan uang sumbangan ya nak ya. Uangnya tuh banyak, ada recehan, ada keping 100-an, keping 500-an, lalu ada 1000-an, 2000-an. Nah, kalau dibawa ke tempat yang akan disumbang, kan uangnya banyak sekali ya. Bagaimana caranya kita membawa uang dengan jumlah yang banyak tetapi volumenya sedikit? Nah, kita bisa menukar uangnya ya nak ya, uang pecahan kecil menjadi uang yang pecahannya lebih besar. Misalnya nih, Siti ingin menukar uang 5 ribuan hasil sumbangan menjadi uang 50 ribuan. Bagaimana ia menukarnya? Nah, kita akan belajar tentang ini nah. Contohnya nih, 10 lembar uang 5 ribuan kita bisa tukar dengan 1 lembar uang 50 ribu. Jadi akan lebih ringan membawanya. Kita akan belajar lebih lanjut tentang kesetaraan nilai mata uang. Nah, sekarang kita ingat-ingat dulu ya nak ya, mata uang kita rupiah itu ada apa saja sih macamnya? Nah, jadi mata uang rupiah ada 2 bentuk ya nak, kertas dan koin. Untuk mata uang rupiah bentuknya kertas ada 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 75000, ini yang paling terbaru ya nak, serta 100.000.
Untuk mata uang rupiah berupa koin, ada 4, yaitu koin 100-an, koin 200, koin 500, dan koin 1000. Kita coba langsung cari tahu ya nak ya, maksudnya kesetaraan nilai mata uang itu apa sih? Jadi seperti ini nak, suatu bentuk uang bisa kita tukarkan dengan bentuk uang yang lainnya. Misalkan 500-an kita akan tukar dengan uang 100-an. Nah, untuk menukarnya kita harus menentukan dia setara tidak. Oh, misalkan uang 500 itu setara dengan 5 keping uang 100-an. Karena ketika uang 100-an ada 5 itu dijumlah, hasilnya sama-sama 500, artinya setara. Kalian bisa menukarkannya. Jadi misalnya ada 2 contoh. Yang pertama, 1 koin 500-an kita bisa menukarnya dengan 1 keping uang 200 dan 3 keping uang 100 karena mereka setara, ya, sama-sama bernilai 500. Kemudian kita juga bisa menukar 1 keping koin 500 dengan 5 keping koin 100 karena mereka setara, nilainya sama-sama 500. Nah, misalnya juga memberikan contoh lainnya berupa uang kertas. Misalkan uang Rp2.000, dia setara dengan 2 lembar uang 1000-an karena nilainya sama-sama Rp2.000 ya nak ya. Kalau 1000-an ada 2 kan juga 2000 ya nak ya. Kita juga bisa menukarkan 1 lembar uang kertas 2000-an dengan 1 lembar uang 1000-an dan 2 keping 500-an. Ya, karena nilainya setara, 1000 tambah 500 tambah 500 sama dengan 2000, setara dengan 1 lembar uang 2000-an. Begitu ya nak ya, jadi jangan bingung lagi kalau anak-anak ingin menukar uang. Nah, selanjutnya nak, yuk kita perhatikan lagi. Di uang itu kan, biasanya di kertas ya yang terlihat sangat jelas. Nah, kan ada gambarnya ya nak ya, betul? Ada siapa saja di dalamnya? Nah, jadi di uang kertas kita biasa melihat gambar-gambar para pahlawan Indonesia. Ada I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Nah, sekarang ini kita juga akan belajar tentang gambar loh nak. Gambar apa ya? Nah, kita akan belajar tentang SBDP, gambar imajinasi. Pertama kita harus tahu dulu gambar imajinasi itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi berdasarkan namanya gambar imajinasi. Imajinasi itu ya pikiran kita ya nak ya. Jadi gambar imajinasi itu merupakan gambar hasil imajinasi atau pikiran suatu si pembuat. Jadi gambar dari pikiran si pembuat sehingga sifatnya itu sangat bebas sesuai si pembuatnya. Misalnya nih mau bikin gambar apa ya? Oh, mau bikin gambar gelas, gelasnya ada 10, warnanya beda-beda, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kita membuat gambar imajinasinya itu sesuai benda aslinya, tetapi bisa saja berbeda. Berbedanya bagaimana? Nah, misalkan gelas nih, misalnya sedang melihat gelas berwarna bening. Terus misalnya punya pikiran, misalnya mau bikin gambar gelas, tapi gambar gelasnya warnanya nggak bening nih, tapi berwarna-warni. Nah, itu boleh nak. Jadi inspirasi dari benda aslinya, tetapi gambarnya, jumlahnya, warnanya bisa saja berbeda. Misalkan gambar gelas aslinya itu bentuknya seperti tabung, tapi misalnya mau buat seperti limas gitu, boleh gitu ya. Sehingga karena dibuatnya oleh si pembuat dan orang itu kan banyak sekali macamnya ya nak, sehingga jenisnya juga sangat banyak. Nah, ini nak beberapa contoh gambar imajinasi. Yang digambar ini merupakan gambar imajinasi yang terinspirasi dari suatu tempat atau pemandangan. Contohnya di gambar 1 itu terinspirasi dari gerbang sekolah ya nak ya. Anak-anak bisa perhatikan warna atapnya.
di situ berwarna hijau dan kuning. Padahal biasanya kalau sekolah itu kan atapnya berwarna genteng ya, genteng bata itu warnanya merah agak kecoklatan. Tapi di gambar ini boleh diwarnai kuning atau hijau karena gambar imajinasi itu tergantung si pembuatnya. Itu ya nak ya. Terus yang contoh kedua, ini tentang gambar pemandangan di pantai bisa ya ini ya, pantai atau sungai gitu. Jadi ada airnya. Coba nak perhatikan warna airnya. Apakah warna air benar-benar biru dan putih? Tidak kan? Jadi air itu kan sebenarnya bening ya, tidak berwarna. Tetapi di gambar ini, si pelukisnya atau si pembuatnya memberikan warna biru atau biru gradasi dengan putih ya. Biru tua, biru muda, terus putih. Apakah boleh? Ya boleh, karena ini merupakan gambar imajinasi. Sekarang diperhatikan lagi itu nak, yang contoh 2 di bagian langit. Apakah warna langit ada yang seperti itu nak? Jadi kayak selang-seling warna merah, ungu, kuning, orange. Nah, sepertinya tidak seperti itu juga ya nak ya. Tetapi karena ini gambar imajinasi, sekali lagi gambarnya tergantung si pembuatnya, maka boleh-boleh saja. Ada lagi tuh nak yang di contoh 2 juga daun kelapa. Ya, pohon kelapanya itu daunnya berwarna biru, bukan hijau. Kenapa ya? Nah, ya boleh-boleh saja. Tetapi semua objek ini terinspirasi dari alam ya nak ya. Jadi matahari itu memang ada, pohon kelapa memang ada, air memang ada. Tetapi dari bentuknya, warnanya bisa saja berbeda dari kenyataannya. Nah, contoh 3 ini ada gunung dan seperti sungai atau danau ya. Perhatikan gunungnya nak. Apakah ada gunung yang berbentuknya seperti itu? Itu limas ya. Apakah benar-benar ada yang bentuknya seperti limas yang sangat jelas limasnya? Nah, belum tentu ya nak ya. Tetapi ya terserah si pembuatnya. Kalau pembuatnya ingin membuat bentuknya seperti itu ya tidak apa. Lalu yang contoh keempat tentang sekolah lagi ya nak ya. Nah, jadi gambar imajinasi itu banyak sekali jenisnya dan terserah yang membuat. Nah, sebelum diakhiri nanti anak-anak bisa mencoba ya nak ya membuat gambar imajinasi. Sekian dari Miss Lela. Sampai jumpa di lain kesempatan ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.